Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ibu Vini di materi pertama di kelas 10 Ekonomi Bisnis. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi terdiri dari yang pertama ada what, kedua how, ketiga for whom. Yang pertama, what, apa barang dan jasa yang harus diproduksi. Dua, how, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Biaya peluang, yaitu biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Sistem ekonomi terdiri dari tradisional, komando pasar, campuran, liberal, dan Pancasila. Sistem ekonomi tradisional, yaitu sebuah sistem ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang masih mengandalkan faktor produksi apa adanya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yaitu belum adanya pembagian kerja yang jelas, masih menggunakan teknologi sederhana, hidupnya tergantung pada alam, dan masih menggunakan barter sebagai sistem pertukaran. Di gambar ini mencontohkan dari sistem tradisional. Apa saja kelebihan sistem ekonomi tradisional? Yang pertama, persaingan usaha yang tidak sehat sangat minim. Kedua, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, tidak ada beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat. Dan keempat, pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Nah, sekarang kelemahan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, produktivitas sangat rendah karena menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Kedua, mutu dan standar hasil produksi rendah. Dan ketiga, masyarakatnya masih dengan pola pikir statis. Kedua, yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal, yaitu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, terjadi persaingan yang cenderung tidak sehat dalam masyarakat. Yang keempat, timbul dua golongan dalam masyarakat, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan pekerja. Nah, sekarang apa saja sih kelebihan dari sistem ekonomi pasar? Yang pertama yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi. Yang ketiga, memunculnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Kelebihan sistem ekonomi pasar yang berikutnya yaitu yang keempat, produk-produk yang dihasilkan memiliki standar dan mutu yang tinggi karena barang dengan standar dan mutu yang rendah kurang laku dijual. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas tinggi karena adanya motif untuk mencari keuntungan. Dan yang keenam, adanya produksi yang berdasarkan pada permintaan pasar maupun kebutuhan pasar. Sekarang yaitu kelemahan sistem ekonomi pasar, yaitu terdiri dari adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan kepada pihak yang lemah. Yang kedua, distribusi pendapatan yang tidak merata.
Tiga, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi para pekerjanya sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keempat, sering timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang kelima, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan pengalokasian sumber daya oleh individu. Sistem ekonomi komando atau terpusat yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan perekonomian. Apa saja sih ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia? Yaitu yang pertama, hak milik perorangan tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang kedua, alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Ketiga, kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, konsumsi, serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, distribusi pendapatan merata sehingga kemakmuran masyarakat juga merata. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat. Yang kelima, perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis. Kelemahan sistem ekonomi komando. Yang pertama, inisiatif dan kreativitas industri tidak berkembang. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Yang ketiga, pemerintah bersifat paternalistis. Artinya, apa yang telah diatur atau ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Yang keempat, yaitu adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Sistem ekonomi campuran, yaitu suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berusaha melakukan suatu kegiatan ekonomi. Akan tetapi, di sisi yang lain, pemerintah mempunyai campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Berikutnya, ciri-ciri sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Apa saja kelebihan dari sistem ekonomi campuran? Yang pertama, sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Oke, sekarang kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, timbulnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak-pihak pemerintah, sedangkan sistem pengawasannya masih lemah. Sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Ciri-ciri ekonomi Pancasila. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri ekonomi Pancasila berikutnya yang keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi secara prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang terakhir, pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi, menentukan masyarakat, memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Karakteristik perekonomian Indonesia terdiri dari pemerintah dan swasta sama-sama hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, masyarakat memegang peran penting dalam perekonomian. 4. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan orang banyak. Hal-hal negatif yang harus dihindari perekonomian Indonesia, yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas. Kedua, sistem ekonomi komando akan menyebabkan matinya potensi dari pihak-pihak swasta karena semua kegiatan ekonomi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, persaingan yang tidak sehat, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok. Sekian paparan dari Ibu, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.